poin-poinnya termasuk yang soal soal video yang diminta sama katanya Pak RK ke Lisa, itu yang pertama. Yang kedua soal respon Pak RK pada saat dia tahu Lisa hamil, kemudian sama uang 100 juta yang disisipkan di paket obat COVID itu gimana Pak? Kami tidak terlalu banyak komentar terkait gosip yang itu bukan disampaikan. gosip, itu maksud saya bahwa somasi yang disampaikan kepada klien kami itu sudah ada. Nah, kami sudah jawab somasi tersebut. Nah, kenapa? Karena Pak Ridwan Kamil kan sudah membantah tidak ada hubungan dalam bentuk apapun, hubungan personal, hubungan profesional tidak ada. Nah, karena tidak ada hubungan profesional itu jelas, makanya semua itu sudah disampaikan di dalam jawaban somasi kami yang kami sampaikan ke mereka gitu dengan kuasa hukumnya LN. Jadi itu sudah clear. Membantah Lanjut. semuanya ya Bang? Kami sudah menyampaikan jawaban atas somasi yang disampaikan oleh kuasa hukum mereka. Jadi itu clear semuanya. Jadi terkait hubungan sudah tidak ada lagi. Masih. Abang, somasi Barreskrim itu apa Bang yang dari Pak RK sendiri laporan itu, terus seperti apa tindak lanjutannya seperti apa? Teman saya rekan saya mungkin bisa menjawab. Terima kasih Pak. Jadi begini, mungkin perlu saya jelaskan apa saja sih yang dilaporkan terkait dengan pasal-pasal yang paling diperbuat gitu kan. Ini juga menjadi suatu mungkin bermanfaat lah buat kita semua gitu kan, pengguna medsos terutama, yaitu adanya pasal 35 Undang-Undang ITE. Pasal 35 ini mengatur kepada setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak secara melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengerusakan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dengan tujuan agar informasi elektronik dan atau dokumen elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik. Pasal ini diatur kemudian junto dengan pasal 51 ayat 1 Undang-Undang ITE, di mana ancaman hukuman sampai 12 tahun atau denda paling banyak 12 miliar rupiah. Jadi tadi menjawab dari teman tadi yang mengenai tuduhan dari saudara LM mengenai bukti-bukti yang katanya punya bukti-bukti, ini harus hati-hati gitu. Tidak hanya kepada LM dan juga kepada yang lain. Jika mengunduh suatu transaksi informasi elektronik ke dalam suatu bentuk digital dan kemudian ke medsos ya, ke TikTok, Instagram, di mana itu jelas merusak nama baik dan seolah-olah itu dianggap bukti yang otentik. Contoh misalkan, saudara LM mengatakan bahwa dia mempunyai anak dari Pak RK. Hati-hati itu, apakah dia mempunyai bukti otentik? Kalau tidak, pasal ini berbicara gitu, yang seolah-olah ada bukti otentik bahwa itu anaknya Pak RK. Padahal itu kan hanya sebatas bicaranya dia gitu. Nah, kemudian juga terutama di sini juga adanya pasal 27A, di mana bunyi pasal ini intinya adalah barang siapa menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menundukkan suatu hal dengan maksud supaya hal tersebut diketahui oleh umum dalam bentuk informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang dilakukan melalui sistem elektronik. Jadi di sini kalau tuduhan mengatakan seperti ini seperti itu tanpa ada dasar bukti otentik, maka itu masuknya pencemaran nama baik atau menyerang kehormatan. Dan di sini jelas ancaman hukumnya cukup tinggi ya, gitu. Yang tadi 12 tahun, yang pasal 27-nya 2 tahun. Berarti Pak RK nggak main-main ya untuk menjebloskan LM ini ke penjara, Pak? Sekarang gini Mbak, betul. Pertanyaannya di sini bukan soal main-main atau tidak main-main. Di sini menjadi pembelajaran kepada kita semua gitu, bahwa kita boleh membicarakan berpendapat apapun boleh, tapi kan ada rules-nya, ada koridornya gitu. Janganlah kita menimbulkan kebencian, kegaduhan, apalagi fitnah, menyerang kehormatan seseorang gitu. Karena kalau tidak ya nanti saling hujat menghujat. Nah, untuk meredam ini makanya kami dan Pak Ridwan Kamil sepakat untuk meredam ya. Akhirnya melakukan upaya hukum. Sebagai warga negara yang baik, Pak Ridwan Kamil setuju untuk melakukan menempuh upaya hukum. Gitu. Abang izin, bukti kuat apa yang dimiliki Pak Ridwan Kamil untuk menyangkal hubungannya sama Lisa, Bang? Sejauh Pak ini Ridwan Kamil kan sudah menyampaikan klarifikasi, itu jelas ya, beberapa waktu yang lalu. Nah, hari ini juga kami tegaskan bahwa tidak ada hubungan dalam bentuk apapun
Pak Ridwan Kamil dengan yang bersangkutan. Tidak ada hubungan personal, tidak ada hubungan profesional, itu semua tidak ada. Dan semua itu sudah kami jawab di dalam somasi yang disampaikan oleh pengacara LM kepada Pak Ridwan Kamil. Itu clear, Pak? Termasuk tidak pernah ke hotel bareng? Tidak pernah. Bang, kemarin kan sempat respon dari pihak yang kabarnya itu adalah pihak dari suami LM. Apakah ini juga akan membuat keuntungan dari pihak Pak RK dengan adanya pihak sana sudah mengatakan bahwa inilah ayah biologis dari anak dari LM? Kami tidak mau berkomentar terlalu jauh terkait dengan apa yang disampaikan oleh kuasa hukum Ino. Biarlah itu bergulir. Tapi kami dengar, kami lihat ada pengakuan yang disampaikan oleh pengacara dari Ino kalau tidak salah ya, bahwa ada pengakuan bahwa dialah anak biologisnya. Nah tentunya hal ini bagi kami akan serahkan nantinya kepada pihak penyidik, karena pengakuan itu dalam pasal 184 ayat 1 KUHP itu masuk kategori keterangan saksi. Jadi nanti itu bisa kami akan sampaikan kepada penyidik bagian dari proses penyidikan nantinya. Kira-kira begitu, masih ya? Bang, artinya kan sudah melapor ke polisi undang-undang ITE, artinya Pak RK sendiri siap, artinya dengan hasil nanti tes DNA apapun hasilnya, siap itu. Terkait dengan tes DNA itu dilakukan, karena ini kan sudah dilapor ke polisi, Barreskrim. Tentunya semuanya kita serahkan kepada penyidik. Kita serahkan kepada penyidik. Kami perlu garis bawahi, Pak Ridwan Kamil siap untuk melakukan tes DNA sesuai dengan prosedur hukum. Itu nggak ada masalah. Karena tes DNA itu nanti kewenangan penyidik nantinya. Bang, somasinya Yang memberatkan Pak RK sendiri? Saya terkait dengan isu somasi, saya kira itu terlalu internal ya. Jadi kan nggak perlu jawab. Tadi kan sudah disampaikan. Poinnya Tadi Pak, kan sudah disampaikan tadi. apa ada permintaan uang? Oke, sebentar. Jadi begini, sebetulnya intinya dari yang dituntut atau yang digembar-gemborkan oleh saudari LM itu adalah mengenai anaknya Pak RK, kan dibilang begitu nih. Nah, apakah yang bersangkutan punya bukti otentik? Itulah yang tadi dijelaskan oleh rekan kami, Bang Muslim ini, bahwa apa bukti otentiknya gitu loh, bahwa itu anaknya Pak RK. Ini yang menjadi topik utama sebetulnya. Padahal antara Pak RK dengan saudara LM tidak ada hubungan hukum. Jangankan dengan saudara LM ya, dengan anaknya. Bukti hukum apa yang tersangkut terkait dengan Pak LM? Makanya seperti tadi dijelaskan bahwa dari sejak awal, seperti bagaimana juga yang mungkin Pak RK langsung sudah memberikan klarifikasi bahwa pada dasarnya dia siap untuk dites DNA asal ya sesuai dengan perintah hukum. Enggak asal main-main. Oke, ayo berangkat tes DNA. Bukan seperti itu gitu. Sehingga kami pun mempersilahkan kepada saudari LM kalau memang dia yakin itu anaknya Pak RK, kenapa hanya teriak-teriak di medsos? Kenapa tidak melakukan upaya hukum? Gitu. Makanya tadi terkait dengan somasi tadi, itulah kira-kira inti daripada somasi yang dilayangkan oleh mereka kepada klien kami. Nggak ada tuntutan uang Bang atau apa? Itu hanya anak aja kan yang ingin diakui dari anak sendiri? Ya tentunya kalau bicara keperdataan mungkin saja pasti itu akan disampaikan, tapi kan kita nggak bisa bicara di sini soal itu. Abang, kenapa pihak Pak RK baru mengambil tindakan hukum baru sekarang? Kenapa? Karena sudah bergulirnya kan cukup lama kasus ini. Kenapa nggak dari awal, Bang? Itu karena mengingat ini kan sudah sangat luar biasa ya, terjadi semacam pemberitaan, kegaduhan yang membuat kerugian bagi Pak Ridwan Kamil sendiri, sehingga menempuh upaya hukum itu. Karena bagaimanapun sampai saat ini sudah terjadi eskalasi yang luar biasa yang menyebabkan kerugian bagi nama baik Pak RK sendiri, sehingga Pak RK menempuh upaya hukum untuk mencari kebenaran material. Nah itu kenapa sampai sekarang dilakukan, karena eskalasinya itu meluas, merugikan nama baik Pak RK, sehingga diputuskan segera untuk melakukan upaya hukum untuk mencari kebenaran material.
Oke, Bang. Berarti soal opini penggiringan isu itu tidak benar, Bang. Opini soal penggiringan isu nggak benar. Penggiring ini kan pihak mereka melakukan penggiringan opini. Jadi apa yang mereka lakukan adalah menurut kami adalah penggiringan opini. Jadi karena kan kami sudah melaporkan nih ke pihak Barreskrim, tinggal kami nanti meminta pihak Barreskrim untuk melakukan upaya-upaya hukum dan melakukan proses-proses penegakan hukum nanti. Bang, Kabarnya juga Ibu Cinta sudah menggugat Pak RK, benar apa enggak? Itu tidak benar. Itu hoax itu. Bang, Bang Lisa kan berani apa mengakui bahwa mempunyai anak dari RK. Artinya kan ada hubungan meskipun RK tidak mengakui. Artinya kan ada hubungan, tapi kenapa RK justru tidak mengakui ada hubungan? Yang orang kan bisa hilaf, bisa salah juga, namanya manusia kan laki-laki. Kenapa, Bang? Artinya kan Lisa sudah dibantah secara tegas oleh Pak RK, tidak ada hubungan dalam bentuk apapun, baik personal, tidak ada hubungan hukum apapun. Jadi itu sudah clear, sudah disampaikan klarifikasi oleh Pak RK sendiri, dan hari ini juga kami tegaskan tidak ada hubungan apapun, baik personal maupun profesional, apalagi hubungan hukum, nggak ada sama sekali. Perihal pisah rumah, Bang, antara Pak RK dan Hoax itu, hoax. Berarti nggak ada ya Bang? Tidak ada. Tidak ada itu hoax. masih harmonis, Bang? Harmonis, alhamdulillah harmonis. Bang, laporan ini ada apakah setelah ada isu-isu bahwa munculnya seorang ayah yang punya anak dari Lisa Mariana, Bang? Bagaimana? Laporan ini muncul dari Pak RK setelah adanya isu bahwa ada nih orang laki-laki ngaku anak dari ayah dari Lisa. Oh, tidak ada. Jangan dikait-kaitkan antara satu dengan lain-lain. Karena ini semuanya murni karena memang kita melakukan upaya hukum, dan ini kan sebetulnya sudah tanggal 11 ya. Jauh hari kita sudah menyampaikan laporan polisi. Nah, sekarang baru kita konferensi pers terkait dengan laporan polisi yang disampaikan oleh Pak Ridwan Kamil. Mungkin kenal nggak sih, Bang, Pak RK dengan si Tidak kenal sama sekali, tidak ada hubungan apapun. Kami pun tidak kenal. Tapi Pak RK kenal sama Ayu Aulia, Bang? Gimana? Pak RK kenal sama Ayu Aulia? Ya, saya nggak menjawab itu karena memang kan itu hanya dari Ayu sendiri. Iya. Yang pasti bahwa terkait dengan proses ini sedang berlangsung di Barreskrim, tinggal diikuti aja perkembangannya. Ya, karena kan Bang, pemanggilan selanjutnya gimana mungkin, Bang, di Barreskrim Pak RK? Ya jadi begini, kemarin kami baru tahap dari SPKD ya di laporan, jadi tentunya penyidik sedang masih mengumpulkan dalam lidik pembuktian segala macam. Nanti tentunya akan ada panggilan-panggilan kepada saksi dan kepada Pak Ridwan Kamil sendiri untuk dilakukan BAP. Bang, kalau nggak kenal, itu artinya apa, Bang? Ada video callan dengan LM sendiri, Bang? Tidak ada, itu Pak. Bang, peluang untuk mediasi sendiri kira-kira nanti akan ada nggak atau seperti apa? Nah, terkait dengan mediasi, saat ini kan kami memilih jalur hukum ya. Nah, tidak tertutup kemungkinan ada dialog ke depan, dialog ya, ada ruang terbuka sepanjang yang bersangkutan itu beritikat baik. Jadi kalau saat ini kita percayakan aja kepada proses hukum yang berlangsung. Oke, Bang, maaf, Bang, satu lagi artinya. Bang, tapi Ridwan Kamil tetap membantah tidak ada hubungan badan gitu, maksudnya Kan bobo sudah bareng. disampaikan di dalam klarifikasi, Bapak tinggal cek bahwa Pak Ridwan Kamil sudah membantah tidak ada hubungan personal, tidak ada hubungan profesional apapun dengan LM yang bersangkutan. Itu sudah dibantah secara tegas. Ya kami nggak perlu ulang-ulang lagi. Apakah mau duduk bareng, Bang? Pengiriman uang yang sempat mau kuliah itu. Bagaimana? Soalnya kan ngebantah nggak kalau ada pengiriman uang. Itu gosip. Bang, kalau nggak ada apa-apa, tapi ada rekaman yang beredar itu, Bang. Intinya Ada berikan uang begini. 100 juta. Sepanjang bisa dibuktikan silakan. Selama tidak ada bukti yang disampaikan ke persidangan apapun, kami anggap apa yang disampaikan tersebut adalah hoax atau sekedar penggiringan opini, gosip-gosip. Kenapa? Karena kan seluruhnya harus disampaikan kepada upaya hukum gitu, tidak diumbar-umbar di media. Jadi sekali lagi, selama itu masih tataran gosip, ya itu kami anggap ya masih ya hoax aja. Oke, Bang. Pengakuan dari Pak RK-nya sendiri. Perbantuan kuliah, Bang. Perbantuan kuliah diklarifikasi, Bang. Diklarifikasi langsung oleh Pak RK perihal uang 100 juta itu. Ini klarifikasinya. Kan saya sampaikan bahwa seluruhnya yang tidak ada buktinya secara hukum kami anggap hoax. Bang,
kenapa Bang Pak RK nggak gentle sebagai laki-laki? Biasanya kan dia sering muncul tuh, artinya memberikan langsung klarifikasi menemui media, tapi justru dengan masalah ini terkesan dia menghindar, justru melihat dari Instagram terus melawat kuasa hukum. Kenapa nggak langsung? Tidak sama sekali. Tidak ada Pak Ridwan Kamil menghindar. Karena ini persoalan hukum, sudah disampaikan kepada kuasa hukum untuk menyampaikan informasi kepada publik. Karena kami kuasa hukumnya, tentu kamilah yang berhak untuk menyampaikan informasi-informasi apa yang sebetulnya yang harus disampaikan kepada media. Kira-kira gitu. Abang, soal tapi biaya- klarifikasinya Pak RK sendiri, dia di sini kan ada bilang pertemuan dan hanya untuk permohonan kuliah, bantuan kuliah terhadap LM sendiri, Bang. Gimana, Bang? Tadi kan apa Bang bilang nggak ada bantuan? Nah, maksud saya kalau bantuan itu yang disampaikan itu kan terkait dengan bantuan kuliah. Nah, hanya pertemuan sekali dan itu sudah diklarifikasi oleh Pak Ridwan Kamil di dalam klarifikasinya. Nah, itu aja diikutin terkait dengan apa yang disampaikan Pak Ridwan Kamil. Berarti benar ada aliran dana untuk Kalau membiayai pertemuan kuliah. sekali itu ada hanya untuk bantuan kuliah, sebagaimana dimaksud dalam klarifikasi tersebut. Lokasinya benar di Palembang. Kita tidak tahu lokasinya. Uang kuliah itu yang 100 juta itu, Bang. Terkait dengan uang kuliah 100 juta segala macam, kita tidak tahu, itu sudah dibantah oleh Pak, sudah disampaikan dalam klarifikasinya. Hanya pertemuan sekali dan kemudian hanya untuk bantuan uang kuliah. Pak RK baik banget ngasih uang ke Lisa. Iya. Alasannya Ya, kenapa? sebagai manusia saya pun baik memberikan bantuan ke orang lain. Kalau Pak minta saya kasih juga. Kualifikasinya gimana, Bang? Ya, Bang. Kualifikasinya gimana sampai akhirnya Pak RK mau kasih uang ke Lisa, uang Apa karena melihat penampilan Kriterianya Elisa pada gimana, saat Bang? itu sebagai model body goal gitu ideal gitu. pertimbangan Pak RK kasih uang ke Lisa itu apa? Gini, soal pertimbangan, saya tidak mau menjawab pertimbangannya. Itu adalah ranah dari Pak Ridwan Kamil sendiri. Yang pasti Pak Ridwan Kamil sudah membuat klarifikasi. Nah, ikutilah apa yang ada di dalam klarifikasi tersebut. Kami pengacara itu hanya melihat konstruksi hukumnya saja. Bang, Gitu ya. itu kan tadi katanya Sudah ditambahi oleh rekan gue. Jadi begini loh, yang menjadi peristiwa hukum ya, yang harus menjadi connect dengan peristiwa hukum adalah kembali lagi yang saya tadi ulangi, apakah anak yang diklaim oleh saudara LM itu adalah anaknya Pak RK? Itu kok yang diklaim oleh beliau itu. Jadi kalau soal hubungan uang kuliah segala macam itu bukan masalah hukum. Seandainya ketemu pun apakah itu masalah hukum? Enggak ada. Jadi kembali lagi di mana silakan bercerita. Makanya kami di sini hanya mengambil peristiwa hukum. Ada peristiwa-peristiwa, banyak peristiwa-peristiwa di mana kita harus pilah-pilah mana peristiwa hukum, mana yang bukan peristiwa hukum. Saya misalkan kenal di jalan dengan seorang wanita, terus kemudian saya kasihan, berbelas kasihan misalnya, saya kasih kan, karena dia misalkan membutuhkan sesuatu. Apakah itu peristiwa hukum? Menjadi peristiwa hukum ketika saya berbuat sesuatu yang katakanlah mengintimidasi, memaksa, atau memanfaatkan sesuatu secara melawan hukum. Ini yang kembali lagi yang saya tekankan, kita jangan kemana-mana. Yang menjadi pokok yang disomasi oleh pihak LM adalah soal anak, dan dimintai pertanggungjawaban kepada Pak RK adalah anak, soal hidup, biaya hidupnya segala macam. Itu yang kita sikapi. Pak, mau nanya tadi kan karena ada kericuhan ramai akhirnya Elsa melaporkan ya kan, ke Gimana? karena ada kericuhan kegaduhan akhirnya Elsa mengadukan ke Polreskrim. Nah, yang seperti yang tadi abang juga bilang ada niat baik dari sana, kita akan mediasi. Artinya ada kata maaf dong, Pak. Tidak ada kata hukum lagi. Apakah dimaafkan dari kelakuan si Lisa sendiri? Nanti kita lihat, kita ikuti dulu proses hukumnya. Tadi kan saya katakan tadi, tidak tertutup kemungkinan ada dialog sepanjang yang bersangkutan bertindak baik. Nah, tapi saat ini kita hormati proses hukum yang saat ini sedang ada di Barreskrim. Jadi kita patuhi aja apa yang ada sekarang. Tapi ini kalau